Baik, selamat siang. Perkenalkan, nama saya David Aryastia Febrian Susanto dari kelas 2 D3 ITA NRP 3125017. Baik, pada tugas workshop pemrograman framework ini, saya akan menjelaskan modul materi yang ke-8 yang berjudul Getting Data from User. Baik, di sini saya langsung saja masuk ke dalam modul materinya. Baik, di sini modul materi yang ke-8 yaitu Y2 berjudul Getting Data from User. Baik, saya langsung saja masuk ke dalam penjelasan materinya. Nah, untuk menggetting data from user ini ada banyak cara. Yang pertama itu membuat form. Nah, cara utama untuk membuat form dalam Y adalah melalui Y widget active form. Pada banyak kasus, form yang ditampilkan ke pengguna mempunyai relasi dengan model. Model yang terhubung dengan tabel di database berbasis Y/db/active record. Model yang berdiri sendiri berbasis Y base model seperti model untuk login form. Nah, semua yang berada di antara active form, begin, dan active form end pada kode PHP akan diletakkan di dalam tag HTML form pada file HTML yang di-generate. Nah, di sini untuk membuat elemen pada form beserta label dan validasi JavaScript-nya dapat dilakukan dengan memanggil metode active form field. Kode PHP yang menggunakan active form field akan menghasilkan file HTML yang berisi elemen, form, label, input, dan tag-tag lainnya sesuai template yang digunakan. Atribut name pada elemen input akan di-generate secara otomatis dengan pola nama model, nama atribut misal login form, username. Nah, lalu selanjutnya membuat form. Nah, membuat form seperti ini ya. Yang pertama membuat login form modelnya seperti ini, kelas login form extend ini modelnya yang dapat di-generate di G. Lalu selanjutnya dibuat view-nya ya. View-nya ini adalah form active record-nya, ada form untuk input username, password, email, dan sebagainya seperti itu. Lalu di sini ada class untuk button, primary button. Lalu di sini PHP Active Form N-nya. Lalu ada juga validasi input. Nah, aturan dasar jangan percaya input dari pengguna, selalu lakukan validasi. Nah, validasi ini penting karena input dari pengguna yang dimasukkan melalui model dapat divalidasi dengan memanggil metode Y-based model validate. Jadi jika tidak sesuai dengan email, maka dapat divalidate seperti ini. Lalu metode di atas akan mengembalikan nilai true jika proses validasi berhasil dan tidak mengembalikan pesan error. Dan akan mengembalikan pesan error jika tidak. Jika memungkinkan secara default, validasi input ini dilakukan di sisi klien menggunakan JavaScript seperti itu. Nah, contohnya seperti ini di controller. Action kontak. Nah, di sini ada if model validate-nya, validasi untuk input username maupun email dan sebagainya. Baik, selanjutnya ada deklarasi rule. Nah, untuk membuat metode Y-based model validate dapat bekerja, kita perlu mendeklarasikan rule untuk setiap atribut yang akan divalidasi. Nah, rule untuk validasi dapat dibuat dengan mengoverride metode Y-based model rules. Nah, metode ini harus mengembalikan nilai dalam bentuk array dari rule-rule yang dibuat. Setiap rule minimal memiliki atribut di mana rule tersebut diberlakukan dan tipe dari validator. Misalnya require, email string, dan sebagainya. Setiap rule dapat digunakan untuk mengatur satu atau beberapa atribut sekaligus, contoh keyword core validation seperti ini. Nah, public function rule-nya seperti ini, email, email name, email, birthday, required, city, string, dan max. Nah, selanjutnya ada custom error message. Nah, kita lihat di sini, hampir semua tipe validator mempunyai pesan error masing-masing. Nah, untuk mengkustomisasi atau mengubah pesan error dapat dilakukan dengan menambahkan property message ketika mendeklarasikan sebuah rule. Nah, beberapa validator mendukung properti tambahan yang dapat digunakan untuk menampilkan pesan error yang lebih detail. Nah, seperti ini, inside the model, public function rule. Nah, returnnya name required message. Kita harus mengisi nama, lalu pay grade, integer minimal 5, max 10, lalu to big nilai terlalu besar jika melebihi max ini ya. Lalu ada conditional validation. Nah, kita lihat di sini, validasi juga dapat dilakukan hanya jika kondisi tertentu terpenuhi. Contohnya, conditional validation. Nah, hal di atas dapat dilakukan dengan cara mengisi properti when ketika dengan fungsi yang berisi kondisi yang diinginkan. Jadi, jika kita ingin menginginkan validasi juga dilakukan di sisi klien, gunakan properti when client yang berisi string yang merepresentasikan fungsi JavaScript. Nah, fungsi JavaScript ini harus mengembalikan nilai apakah akan melakukan validasi atau tidak. Contohnya seperti ini.
Nah, kita lihat state required when function-nya return model country USA, enable client validation false. Nah, country required, lalu ada state required untuk country USA, atribut seperti ini. Nah, lalu selanjutnya ada data filtering. Nah, di getting data from user ini ada yang namanya data filtering. Pada banyak kasus, masukan dari user harus difilter terlebih dahulu. Sebagai contoh, menghapus spasi kosong sebelum dan sesudah nama user, mengganti atribut yang kosong, tidak diisi, dengan nilai tertentu. Validation rule juga dapat digunakan untuk mengatasi hal ini sebenarnya. Contohnya public function rule, return username email trim, username email default, level default value seperti ini. Lalu ada uploading single file. Nah, untuk membuat form yang menerima file upload, ikuti langkah berikut. Membuat atau mengubah model agar dapat menangani file upload. Membuat atau mengubah view yang akan menerima file upload. Membuat atau mengubah controller yang akan menghubungkan view dengan model. Nah, lalu selanjutnya ada uploading single file. Nah, model. Lalu di sini kita dapat menambahkan library create web upload file. Lalu menambahkan sebuah variabel atau atribut baru untuk menerima file pada model, misalnya $file1. Lalu tambahkan rule yang menyatakan bahwa atribut $file1 di atas adalah sebuah file. Di sini kita dapat menambahkan rule yang menyatakan bahwa atribut $file1 di atas seperti di sini adalah sebuah file. Kita juga dapat menambahkan di sini validasi. Nah, kita juga dapat menambahkan validasi, misal untuk memastikan bahwa yang dapat diupload hanya file. Contohnya dengan ekstensi yang kita misalnya gambar, ekstensinya .jpg atau GIF saja. Nah, jadi untuk uploading single file mungkin untuk modelnya seperti ini. Nah, kita dapat menggunakan class upload form dengan extend model. Nah, di sini untuk public variabel file1 dia akan mereturn atau fungsi rule-nya akan mereturn ke file1 file extension GIF JPG seperti ini. Nah, lalu ada ini tadi untuk model, untuk view-nya konsepnya MVC. View-nya di sini kita memastikan untuk menambahkan parameter option entity multipart form data pada active form. Bikin agar file upload dapat dilakukan. Lalu file input akan membuat form input yang menerima file seperti ini. Form active form bikin optionnya. Button ada submit button. Lalu ada controllernya, upload single file controller. Controller bertugas untuk menghubungkan antara view dengan model. Nah, di sini kita dapat menggunakan web upload file. File akan disimpan di server ketika metode save as dipanggil seperti ini. Nah, seperti ini, return this render upload model. Lalu ada uploading multiple file di sini. Nah, untuk membuat form untuk mengupload beberapa file bersamaan, kita perlu melakukan beberapa perubahan. Pada model, tambahkan properti makefile 5. Pada view, nah ini ubah nama atribut dari model menjadi bentuk array file1. Menjadi file1. Tambahkan properti multiple true pada metode file input. Pada controller, nanti metode getInstance menjadi getInstance. Gunakan for each untuk menyimpan semua file. Lalu ada MVC atau model view control-nya seperti ini. Nah, pertama kita membuat pastinya model, lalu membuat controllernya, dan ini ada view-nya untuk form-nya ya. Nah, baik, jadi mungkin sekian penjelasan dari saya mengenai modul yang ke-8 ini yang berjudul Y2 Getting Data from User. Baik, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika terdapat kekurangan saya dalam menjelaskan dan terdapat kesalahan saya dalam menjelaskan. Baik, sekian, terima kasih penjelasan dari saya. Sekian, terima kasih dan selamat siang.